Ya, di situ ada ibu yang sudah tua, umurnya lebih dari 80 tahun. Ada beberapa orang, diantaranya ada 2 ibu yang tua, dan 2 ibu tua ini bisa langsung. Saya pikir ibu ini sudah biasa. Saya tanya, ibu sudah biasa meditasi, sudah biasa duduk macam ini? Dia bilang baru kali pertama. Ya. Jadi yang masih umur di bawah 80 jangan pernah bilang tidak bisa. Umur 80 pun boleh. Boleh ya, 80 lebih. Lalu kalau tidak bisa bagaimana? Tak apalah, setengah pun tak apa, lotus pun tak apa. Kalau boleh, oke, kan bagus kan? Ya, oke, jadi banyak hal yang kita lakukan, perbuatan secara sembunyi karena sengaja. Ada lagi dia tersembunyi karena kita tidak tahu. Nah, yang ini yang mesti harus digempur, harus dibuka, dari tidak tahu harus menjadi tahu. Oke, karena bila kita sedang atau akan, kalau sedang melakukan, oke lah, jelas, kita boleh paham, saya sedang melakukan, pasti saya ditangkap sama penderitaan. Kalau akan bagaimana? Saya baru berpikir, saya akan memarahi dia, seumpama. Saya baru berpikir, itu sudah kena penderitaan belum? Sudah, ya. Kasih contoh lagi, mau pinjam punya Messi. Karena ini transparan. Ini kan bersih, ya bersih. Kemudian ada satu benda yang kotor masuk sini, sudah kita biarkan saja. Lama-lama ini menjadi rusak kan? Rusak banyak sampai sudah. Jangan kan mau minum melihatnya aja sudah tidak berani kan gitu. Seumpama ada benda, maaf seandainya kotoran cecak masuk sini seumpama ya, kan lama-lama dia banyak kotor kan di gelas ini, tapi ini gelas bersih nih. Ya, seumpama. Kemudian kita tidak rawat, kita tidak tengok, kita tidak tahu kalau ada hal yang benda yang kotor itu masuk, tahu ataupun tidak tahu, dia tetap akan ada reaction dan akan merusak itu. Sama dengan kita, begitu saya akan marahi dia, atau saya akan tipu-tipu dia, seumpama baru akan, benda kotor itu sudah ada di minda kita dan dia akan merusak. Jadi kita boleh paham mengapa baru akan, belum melakukan, itu sudah bisa ditangkap oleh penderitaan, dikejar oleh penderitaan. Kita harus ingat lagi, yang Buddha arahkan kepada kita, jangan melakukan hal-hal yang salah, melakukan hal-hal yang baik, tapi tidak berhenti di situ. Yang terakhir, kita harus membuat batin kita, minda kita menjadi suci, menjadi pure. Itu pesan Buddha. Kenapa? Supaya tidak ada sentuhan penderitaan lagi. Kalau ada benda kotor masuk walaupun sedikit, itu sentuhan penderitaan lagi. Ya. Jadi di situ kita harus paham, walaupun akan mesti kita kejar. Lalu banyak orang yang pergi untuk ramal nasib. Ya, oke. Sekarang kita cerita umat Buddha, kita cerita Buddhis. Paham, kalau saya bikin salah, tentu saya akan dapat akibat yang buruk. Lalu kalau di kehidupan yang sekarang saya bikin baik-baik, masih menerima karma buruk, paham dari kehidupan yang lalu. Oke. Begitu pergi ke tukang ramal, ke orang yang bisa meramal, oh tahun ini Anda akan mengalami ini. Jadi harus ada syarat, harus melakukan ini supaya terhindar. Masih dilakukan tidak? Sebagian orang masih melakukan, walaupun sudah tahu ada sebab dan akibat, tapi tetap ucapan, kata-kata orang yang meramal itu lebih dipegang daripada resipi dari dokter yang luar biasa. Lagi kita tahu kita bodoh. Ya, banyak sekali jelas. Kalau kita mau cek,
banyak sekali yang membuktikan ternyata saya bodoh, ternyata kita ini bodoh. Kalau cuma bodoh tidak menderita tidak apa-apa, sudah bodoh menderita lagi. Ya. Kalau misalnya bodoh, kebodohan itu tidak mengakibatkan penderitaan, tidak masalah. Tapi mana ada bodoh tidak menimbulkan penderitaan, itu tidak ada. Bodoh pasti menimbulkan penderitaan. Bukan cuma untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Ada lagi begini, ada orang yang merasa sudah tak apa, saya bodoh tak apa, kamu jangan risau, kamu tidak usah urus saya, tidak usah arahkan saya. Lalu saudaranya kata begini, kalau saja kebodohan Anda tidak merugikan saya tidak akan urus Anda, tapi kebodohan Anda merugikan saya. Karena pernah ada kasus, ada case kebodohan saudaranya merugikan saudara yang lain, merugikan banyak saudaranya. Jadi jangan pikir, oh kalau saya bodoh sudah tak apa, yang penting kalian tak usah urus saya. Kebodohan kita juga menyusahkan orang lain. Sebagaimana yang kita tahu, kebodohan orang lain pun menyusahkan kita, kan gitu. Sekarang seandainya kita bekerja dengan orang yang bodoh, kita menderita tidak? Menderita. Kadang-kadang kita pikir, aduh ini orang bodoh sekali, kita rasa pintar, lebih pintar dari dia. Tapi ada pepatah kata, ada langit, ada lagi di atasnya lagi, ada lagi di atasnya lagi. Ada orang bodoh, kemudian kita rasa pintar, tapi ada lagi orang yang lebih pintar dari kita. Orang yang lebih pintar dari kita lihat kita bodoh, dan kita menyusahkan, kan gitu. Maka dari itu berhenti menyusahkan orang lain, berhenti jadi orang bodoh, retire. Jadi orang bodoh, ya. Jadi pelan-pelan, memang memakan waktu yang lama. Walaupun kita sadar, kita ini bodohnya ramai orang, semua dari kita, bukan cuma yang ada di ruangan sini, bukan cuma yang ada di ruangan sini saja, tapi yang di mana-mana pun yang belum mencapai tingkat kesucian itu bodoh. Bodoh. Lalu jangan ini dianggap atau merupakan kabar gembira. Oh bodoh ramai-ramai tak apalah. Jangan pikir oh ramai-ramai banyak kawan. Seandainya kita pikir oh kita ramai-ramai bodoh kita banyak kawan, ya, kita ada rasa hati bahagia begitu ya, hati suka di sana. Jangan, karena nanti masuk alam menderita pun ramai-ramai. Ya, kan oh ramai-ramai bodoh, ramai-ramai masuk menderita. Seumpama ya, tapi tidak haram, ini seumpama. Semua dari kita masuk alam menderita. Walaupun ramai-ramai kita masuk alam penderitaan, masing-masing orangnya, each person merasakan penderitaannya sendiri. Tidak bisa begini, saya menderita, Meci tolong dong ambil penderitaan saya sedikit, Sister Soma ambil sedikit, bisa atau tidak? Tidak bisa. Jadi saya bertanggung jawab, semua dari kita bertanggung jawab atas segala hal yang sudah kita buat. Nah, sekarang kan tadi kita udah cerita, kalau kita melakukan hal-hal yang salah, terbuka maupun tersembunyi, nah kita akan ditangkap oleh penderitaan, dikejar oleh penderitaan. Kalau kita berusaha lari, dikejar oleh penderitaan. Kita boleh berpikir sebaliknya nanti sekarang, ya. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, suka bahagia? Takut atau tidak kalau bahagia? Tidak takut, ya. Siapa takut? Bahagia. Tidak takut, ya. Mau bahagia? Mau bahagia. Oleh karena itu, kita harus melakukan perbuatan baik. Orang lain tahu ataupun tidak tahu, kita harus melakukan perbuatan baik. Oke. Bila kita sedang atau akan melakukan perbuatan baik, maka kebahagiaan akan menangkap kita, kan gitu. Siapa mau ditangkap sama kebahagiaan? Semua dari kita mau. Seumpama ada orang yang sedikit aneh, oh saya tidak mau bahagia, mesti dikejar. Mana tahu ada orang aneh sedikit gitu ya, walaupun tidak mau bahagia mesti dikejar. Nah jadi ada idea, kalau kita bikin salah kita dikejar penderitaan. Berarti kalau kita bikin baik, mesti kita dikejar sama kebahagiaan. Banyak orang yang kadang-kadang saya tidak tahu kenapa banyak orang baik sama saya gitu.
Nah itu berarti ditangkap oleh kebahagiaan, dikejar oleh kebahagiaan, dan memposisikan diri di tempat yang bahagia. Kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, nah gini ya, kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik, itu artinya kita membuka jalan menuju tempat yang baik. Oke, kita sudah berada di tempat yang baik, kemudian konteks kebahagiaan akan menyentuh kita. Orang-orang baik bisa datang, menyentuh, ya. Oke. Dan karena bersentuhan dengan konteks kebaikan, di situ akan muncul kebahagiaan. Jadi tidak heran kadang-kadang begini, ada orang, misalnya satu orang lain bilang orang ini jahat, mulutnya pun keras sekali. Tapi orang ini misalnya terhadap kita yang baik, misalnya terhadap kita dia bisa sangat sayang sama kita. Apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita perlukan, dia bisa bantu. Sama orang lain, dia marah. Apapun tidak boleh dipinjam. Jangankan diberikan, dipinjam pun tak boleh. Kalau sama kita apapun boleh, malah dikasih, dipaksa kita untuk menerimanya. Karena apa? Kita bersentuhan dengan kebahagiaan. Karena bersentuhan dengan kebahagiaan, maka kita bahagia. Lalu bagaimana dengan bersentuhan dengan penderitaan? Banyak contoh begini ya. Pernah nggak kita memberi arahan, kita punya good intention, tapi orang itu berpikir lain. Orang ini jahat, bicara tidak betul. Pernah kita menghadapi itu? Pernah. Itu artinya kita melakukan perbuatan baik, tapi orang ini bersentuhan dengan penderitaannya, bukan bersentuhan dengan kita sebetulnya. Jadi gini ya, kalau kita memberikan arahan yang baik, kemudian orang ini marah karena arahan itu, kita sekarang boleh paham bahwa orang ini sedang bersentuhan dengan konteks penderitaan, bukan dengan kita. Dan kadang-kadang kita berpikir, jangan-jangan saya salah, mungkin saya salah. Kalau kita sudah tahu kita memberikan arahan yang betul, itu kita tidak salah. Masalahnya kita mengirim yang baik, tapi konteks ke dia itu penderitaan. Jadi dengan pemahaman ini, berarti kita harus lanjut melakukan hal-hal yang baik. Jangan stop melakukan hal yang baik, jangan karena ada orang yang kita beri arahan yang baik, orang ini marah kemudian kita menjadi takut. Jangan, ya. Kita harus paham sekarang karena dia konteks dengan penderitaan, bukan konteks dengan arahan kita. Oke. Nah, sampai sini siapa yang mau bertanya? Dan siapa yang mau jawab? Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Sudah 1 jam. Ya, cepat ya. Kalau kasih banyak cerita tidak rasa. Kalau meditasi, rasa. Cerita sih 1 jam, ya. Kalau kasih banyak cerita, tertawa, tak rasa. Walaupun kita boleh melihat kita bodoh, ya kita tak apa ya. Melihat bodoh itu bagus. Coba bayangkan, kalau kita ini bodoh, tapi kita tidak tahu bodoh. Kita bodoh, tapi kita tidak tahu kalau kita ini bodoh. Bahaya. Betul, itu bahaya. Bahaya. Jadi walaupun kita bodoh, sekarang kita sudah tahu kita bodoh, itu bijaksana. Ya. Jadi kita mau belajar. Kalau kita tahu bodoh, kan kita mau belajar. Jadi nanti bodohnya berkurang. Karena bodohnya berkurang, muncul pengetahuan. Bodohnya berkurang, muncul pengetahuan. Karena muncul pengetahuan, maka kita bisa lagi melakukan perbuatan yang lebih baik dan lebih baik. Kebaikan membuka lagi kebaikan yang lebih. Tadi kita cerita orang yang dimarahi orang lain karena dia menolak, kan dia lebih terluka. Pulang ke rumah, ada siapa-siapa bikin salah, lebih marah lagi. Itu artinya perbuatan salah membuka perbuatan salah lagi yang baru. Kita juga harus ingat, kalau demikian berarti bermakna kalau kita melakukan perbuatan baik, dia akan membuka lagi perbuatan baik lagi. Ya, saya rasa cukup barangkali ya, sudah malam ya.
Terima kasih atas segala kebaikannya. Semoga semakin hari kita semakin menyadari kebodohan kita yang tadinya kita tidak tahu, sehingga kita semakin hari semakin bijaksana dan menempatkan diri di posisi yang tepat, membuat damai bagi diri sendiri, damai bagi keluarga, damai bagi masyarakat, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia sampai sata bhavantu sukhitata. Saya berterima kasih kepada ayah dan bibi. Marilah kita sama-sama memberi 3 kali hormat kepada Mahasangha. Ibu